Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang yaitu Dian Muhammad Ramdan dan Sigit Diki Murdianto. Dalam video ini kami akan membahas tentang kebijakan fiskal Islam. Kami akan membahas apa itu kebijakan fiskal Islam, prinsip-prinsip dasarnya, serta implementasinya dalam perekonomian modern. Mari kita mulai. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan tentang pendistribusian harta benda, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim untuk melakukan amalan yang bersifat berbagi dengan harta yang sebaik-baiknya harta. Tentu ini mengajarkan tentang pentingnya memberikan infak dan sedekah dari harta yang baik dan halal, bukan dari yang buruk atau tidak layak. Allah mengingatkan agar kita memberi sebagaimana kita ingin menerima, yakni dengan kualitas terbaik. Ini menunjukkan kesempurnaan adab dalam beramal serta keyakinan akan sifat Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kebijakan fiskal Islam adalah seperangkat kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Di dalam kebijakan fiskal Islam, terdapat beberapa aspek penting, seperti pajak yang adil, pengeluaran publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan neraca keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional yang seringkali berfokus pada pemaksimalan penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal Islam lebih menekankan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi syariah khususnya kebijakan fiskal terdapat penyesuaian untuk pengaplikasiannya. Hal ini bisa kita lihat pada masa Rasulullah dan para sahabat. Era Nabi Muhammad SAW merupakan titik awal perkembangan ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang ulung dan jujur. Beliau memprakarsai dasar-dasar ekonomi Islam berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran dan hadis. Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW adalah zakat dan infak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diberikan kepada golongan yang berhak, sedangkan infak adalah donasi sukarela untuk kepentingan sosial. Baitul Ma'al, tempat pengumpulan zakat, diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur pengumpulan dan distribusi zakat. Ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan sistem keuangan yang adil dan transparan. Setelah masa Nabi Muhammad SAW, ekonomi Islam terus berkembang melalui periode klasik. Para ulama seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun membuat kontribusi signifikan dalam teorinya tentang uang, moneter, harga, pasar, zakat, pajak, dan kebijakan fiskal. Para ulama ini juga membahas tentang teori uang dan moneter. Misalnya, Abu Yusuf dikenal sebagai tokoh yang meletakkan prinsip-prinsip perpajakan yang masih relevan hingga saat ini.
Pada periode stagnasi dan transisi, ekonomi Islam mengalami masa-masa sulit. Namun, Khilafah Turki Utsmani memberikan kontribusi penting dengan menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama 5 abad. Kontribusi lain pada tahap ini adalah pengembangan konsep asuransi takaful atau asuransi syariah. Ibn Abidin, seorang fuqaha mazhab Hanafi, membahas definisi, konsep, dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Pada periode resurgensi atau kebangkitan kembali, ekonomi Islam kembali bangkit. Para ekonom Islam melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi global. Contohnya, kebijakan fiskal modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam semakin luas diterapkan. Termasuk penggunaan instrumen keuangan yang komprehensif seperti sukuk dan syariah compliant investment products. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam kebijakan fiskal Islam yang membedakannya dari pendekatan konvensional. Mari kita bahas satu persatu. 1. Keadilan sosial, al-adalah. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan didistribusikan secara adil di antara warganya. Pajak harus dikenakan secara progresif, sehingga golongan yang lebih mampu memberikan kontribusi lebih besar. 2. Transparansi dan akuntabilitas, al-syafafiyah dan al-makun. Kegiatan fiskal harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui kemana pajak mereka dibelanjakan. 3. Keberlanjutan, al-istimar. Kebijakan fiskal harus memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur dan pelayanan publik dapat terus dirasakan generasi mendatang tanpa membebani mereka dengan utang yang berlebihan. 4. Kepatuhan terhadap syariah. Semua bentuk pengeluaran dan penerimaan negara harus sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk larangan riba, gharar, ketidakpastian, dan haram. Implementasi kebijakan fiskal Islam dapat kita lihat di beberapa negara. Misalnya, Malaysia dan Arab Saudi telah menerapkan praktik-praktik fiskal yang berlandaskan syariah. 1. Pajak zakat. Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan sangat penting dalam kebijakan fiskal Islam. Pemerintah dapat menarik zakat dari individu dan perusahaan untuk membiayai program-program sosial yang meringankan beban masyarakat miskin. 2. Investasi berbasis syariah. Proyek-proyek pemerintah yang dibiayai melalui pemasukan zakat dan dana sosial lainnya haruslah berorientasi pada keberlanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Pengembangan sektor real. Kebijakan yang mendukung pengembangan sektor real dan usaha kecil menengah, serta menciptakan lapangan kerja sebagai respons terhadap tantangan ekonomi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kebijakan fiskal Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial dan moral masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam, kita bisa berharap mencapai perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.